Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Program Selamat Pagi Indonesia kembali hadir ke hadapan Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan memberikan informasi terkini untuk Anda sampai dengan pagi hari ini. Dan inilah informasi selengkapnya. Pemerintah pusat telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM berjenjang di Jawa Bali hingga 16 Agustus ke depan. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung bersama dengan rekan kami, Asep Dadang, yang sudah memantau langsung di lapangan. Selamat pagi Asep, silahkan dengan informasi Anda. Terima kasih, selamat pagi. Saya Asep Dadang melaporkan langsung dari lokasi. Ya pemirsa, menyusul kembali diperpanjangnya PPKM level 4 di DKI Jakarta, artinya pemeriksaan di posko-posko penyekatan masih dilakukan lagi. Sebelumnya juga terpantau pemeriksaan yang dilakukan oleh sejumlah petugas kepolisian di kawasan yang merupakan salah satu posko penyekatan di wilayah ibu kota. Di sana kami melihat bahwa hanya pekerja di sektor esensial dan kritikal saja yang ditunjukkan dengan STVR atau surat tanda registrasi pekerja yang diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, untuk mereka yang tidak bisa menunjukkan ataupun masyarakat yang tidak memiliki urgensi berpergian seperti berobat ataupun vaksinasi diminta untuk putar balik kembali. Dan pemirsa, sebagaimana diketahui bahwa pada PPKM level 4 perpanjangan sampai tanggal 16 Agustus mendatang, di DKI Jakarta juga ada sejumlah aturan yang dilonggarkan. Di antaranya adalah pusat perbelanjaan atau mall yang kembali diuji coba untuk dibuka lagi dengan kapasitas maksimal 25% dan hanya pengunjung yang sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama ditunjukkan dengan sertifikat vaksin dari aplikasi Peduli Lindungi saja yang boleh masuk ke dalam mall. Dan anak-anak di bawah 12 tahun serta lansia usia di atas 70 tahun dilarang untuk masuk ke area pusat perbelanjaan. Dan saat ini pemirsa, saya berada di depan salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Meskipun suasana di sini masih cukup sepi pada hari pertama diperbolehkannya lagi pusat perbelanjaan dibuka, tetapi saya juga sudah melihat adanya pergerakan dari sejumlah karyawan tenants yang ada di mall kawasan ini, meski jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan kalau kita meneliti lagi pemirsa, DKI Jakarta adalah salah satu daerah yang cukup konsisten dalam menurunkan angka penambahan kasus positif COVID-19 harian selama 3 pekan terakhir. Pemirsa, kalau kita melihat datanya dalam 1 pekan terakhir, penambahan kasus positif COVID-19 terbanyak terjadi pada tanggal 4 Agustus lalu dengan jumlah 2.981 kasus dalam 1 hari. Dan terendah tercatat pada tanggal 9 Agustus kemarin, yaitu sebanyak 727 kasus yang didapat dari pemeriksaan PCR terhadap lebih dari 9.000 orang untuk mengetahui jumlah kasus baru. Dan sementara itu angka kematian juga menunjukkan tren yang mengalami penurunan. Jika kita melihat pada pertengahan Juli lalu, angkanya sangat tinggi, bahkan sempat menyentuh angka 800 kematian, tetapi kemudian terus menurun. Dan dalam 1 pekan terakhir ini angkanya selalu di bawah 100 dan tercatat yang paling rendah itu pada tanggal 9 Agustus 2021 sebanyak 17 kematian dari 24 jam. Nah, lalu bagaimana dengan tingkat keterisian tempat tidur? Nah, ini juga cukup mengembirakan karena angkanya juga mengalami perbaikan. Jika sebelumnya pada pertengahan Juli atau pada akhir Juni lalu mencapai 94% sampai 95%, selama sepekan terakhir ini untuk ruang isolasi di rumah sakit rujukan dengan tekanan negatif angkanya berada di 54%. Sementara untuk ruang isolasi tanpa tekanan negatif berada di angka 44%, jauh menurun jika dibandingkan dengan pertengahan Juli lalu. Dan yang cukup mengembirakan pemirsa adalah jumlah pasien yang dirawat di RSDC atau Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran juga terus menurun jumlahnya. Saat ini atau per tanggal 9 Agustus kemarin tercatat yang dirawat sebanyak 1.779 pasien. Dan angka ini juga menurun jika dibandingkan dengan jumlah pasien yang dirawat pada pertengahan Juli lalu yang mencapai 8.000-an kasus. Dan dengan penurunan jumlah kasus positif harian selama 1 pekan terakhir, Dinas Kesehatan mencatat selama 1 pekan terakhir ini positivity rate DKI Jakarta berada di angka 10,9%. Meskipun mengalami penurunan yang cukup deras, tapi angka 10,9% ini masih di atas ambang batas
atau standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, yaitu sebanyak 5% jika dikatakan ingin suatu daerah terkendali laju penyebaran COVID-19-nya. Dan yang mesti diwaspadai meskipun adanya penurunan jumlah kasus positif COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, tetapi di wilayah penyangga seperti di kawasan Bogor, Depok, Bekasi, dan mayoritas warganya juga beraktivitas di Jakarta, angka positif COVID-19-nya masih cukup tinggi. Selama sepekan terakhir saya mencatat dari aplikasi Vingover milik Jawa Barat, tanggal 2 sampai tanggal 8 masih ada lebih dari 4.000 kasus yang tercatat di wilayah Bekasi, Bogor, dan Depok. Itu artinya DKI Jakarta belum bisa sepenuhnya berbangga hati. Artinya Jakarta masih tetap harus waspada. Demikian laporan saya, Asep Dadang dari Jakarta. Kembali lagi ke studio.